Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas dan review produk sunscreen terbaru dari brand lokal Amaterasu. Namanya Physical Sunscreen dengan SPF 50+ PA++++. Nah, sunscreen ini memiliki produk claims yang sebenarnya sudah tertulis dengan jelas di packaging tupe ini, tinggal baca aja. Nah, tapi di sini aku akan jelaskan. Nah, jadi physical sunscreen ini merupakan mineral atau physical sunscreen yang melindungi kulit kita dari UVA, UVB, blue light, dan polusi. Terus sunscreen ini broad spectrum, artinya physical sunscreen ini memberikan perlindungan yang luas. Dalam hal ini adalah panjang gelombangnya sampai UVA 2. Nah, terus memiliki intelligent DNA guardian, artinya melindungi kulit sampai level DNA, memperkuat skin barrier, dan meningkatkan hidrasi kulit. Nah, terus sunscreen ini nyaman untuk digunakan sehari-hari, terus tidak greasy, tidak peeling, tidak meninggalkan residu, terus tidak perih atau pedih ketika diaplikasikan di area sekitar mata, terus katanya mudah untuk di blend, sangat ringan, terus hampir tidak ada white cast, terus water resistant selama 80 menit atau 1 jam 20 menit. Nah, terus dapat digunakan mulai dari usia 1 tahun, terus dapat digunakan untuk yang jenis kulitnya normal to sensitif. Nah, terus sunscreen ini kalau di packaging tube-nya ya, tertulis SPF-nya sudah in vivo tested, tapi PA-nya baru in vitro tested. Artinya nih ya, kalau SPF-nya sudah in vivo artinya sudah diuji di kulit manusia. Nah, kalau baru in vitro, PA-nya itu cuma baru dites di lab aja, belum di kulit manusia. Begitu. Nah, terus sunscreen ini hypoallergenic certified, terus cruelty free dan reef friendly. Nah, mengenai klaim reef friendly ini tuh sejujurnya ya, itu kurang tepat gitu secara faktanya di lapangan. Kenapa? Karena bleaching terumbu karang itu penyebab utamanya adalah pemanasan global. Jadi ketika udaranya panas, suhu air naik, itu bikin warna terumbu karangnya berubah jadi kayak kesannya bleaching gitu. Jadi bukan karena UV filters yang terkandung di dalam sunscreen ini. Itu dalam hal ini adalah zinc oxide. Nah, sunscreen ini memiliki satu key ingredient yaitu Houttuynia cordata atau heart leaf extract yang merupakan antioksidan, terus antibakterial, dapat meredakan peradangan dan juga dapat menghidrasi kulit. Nah, seperti yang aku bilang di awal, sunscreen ini karena namanya physical sunscreen, jadi dia menggunakan mineral inorganic physical UV filter yaitu zinc oxide, dan itu aja. Mereka nggak pakai titanium dioxide, ini beneran pure zinc oxide aja gitu. Nah, terus sunscreen ini mengandung banyak ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama adalah di potassium glycyrrhizate atau licorice. Nah, dia itu manfaatnya skin soothing dan meredakan peradangan. Terus ada Helianthus annus atau sunflower seed oil yang dapat membantu kulit kita tetap hydrated, terus mempercepat recovery sembuhnya skin barrier yang rusak. Terus ada tocopherol yang merupakan versi purenya vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan. Nah, terus terakhir ada Rosmarinus officinalis atau rosemary leaf extract yang merupakan antioksidan, terus antibakterial dan meredakan peradangan. Nah, bagaimana hasilnya di kulit aku? Apakah cocok di kulit aku? Yuk simak lebih lanjut. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Jadi waktu paketnya nyampe tuh langsung berupa tube gini, dilapisi plastik gitu, nggak ada packaging kotak luarannya. Nah, tapi kalian tidak perlu khawatir karena di lubang untuk keluar produknya ini ada lapisan aluminium gitu, menandakan bahwa produknya masih baru, belum pernah dibuka gitu. Nah, terus packaging tube ini tuh menurut aku sudah lumayan informatif ya. Jadi apapun yang kalian ingin ketahui mengenai produk ini, kalian tinggal baca aja di packaging tube-nya ini. Terus dia ini konsistensinya gel yang agak padat gitu, warnanya putih. Nah, terus dia ini ketika dicium tuh dia nggak ada wanginya, which is a good thing. Nah, maka dari itulah dia cocok untuk yang kulitnya sensitif atau sensitize terhadap pewangian tertentu gitu. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang lebih prefer produk sunscreen atau skincare yang ada wanginya, tapi ini tidak ada gitu. Nah, sepenciuman aku ya, dia ini tuh
baunya tuh kayak sunscreen sunblock jadul gitu, kayak produk yang baru keluar dari pabrik lah gitu. Nah justru aku lebih suka yang kayak gitu sih, yang nggak terlalu ada wanginya gitu. Nah terus dia ini waktu dioles di kulit tuh butuh waktu, butuh effort, usaha untuk ngeblend sampai benar-benar rata di kulit gitu, karena ya namanya juga physical sunscreen ya gitu. Jadi dia tuh kalau nggak rata tuh kayak belepotan gitulah, kayak ada white cast. Sebenarnya kalau kalian ngeblendnya sudah rata itu dia minimal white cast, at least on my skin yang warnanya agak gelap ini gitu. Nah terus dia hasil awalnya tuh sebenarnya satin, ada subtle glow yang gitu, tapi lama kelamaan dia akan ngeset kayak agak-agak matte gitu. Walau demikian dia nggak terasa kering ketarik di area kulit yang kering gitu. Nah terus dia ini ketika diaplikasikan di area sekitar mata dia nggak bikin perih atau pedih. Nah terus dia ini setelah dipakai seharian tuh dia nggak bikin kulit aku terasa maupun terlihat berminyak gitu. Mungkin dia ada oil controlnya ya. Nah terus dia ini mengenai water resistance-nya, aku sih nggak coba sambil berenang, tapi aku pernah coba pakai ini waktu lagi keringetan banget, waktu udaranya panas. Itu pas keringetan tuh dia nggak luntur seperti putih susu gitu, masih terasa kayak ada sunscreen yang nempel lah gitu di lapisan luar kulit aku gitu. Artinya dia memang terbukti ada water resistance-nya ya. Tapi mengenai lamanya 80 menit tuh aku nggak ngetes sampai selama itu, karena kan kalau ngetes 80 menit itu kan mungkin sambil berenang kali ya. Nah kalau aku kan nggak berenang gitu kan, cuma ngetes waktu keringetan aja gitu. Nah masih adalah gitu water resistance-nya gitu. Nah tapi ya walaupun dia water resistant, dia tuh pasti akan fading lah gitu, jadi sebaiknya reapply gitu. Nah terus sebenarnya aku tuh tidak yakin ini cocok di kulit aku. Ini aku ceritain ya. Jadi tuh aku nyobain physical sunscreen dari Amaterasu ini cuma 3 hari. Kenapa? Jadi kronologinya tuh waktu hari pertama aku cobain tuh malam-malamnya, waktu aku double cleansing tuh aku merasakan kok kayak ada beruntusan ya di beberapa area muka aku gitu. Baru sedikit sih gitu. Nah tapi kok somehow ya di area pelipis kiri aku tuh terasa kayak ada kayak jika bakal jerawat, kayak jerawat mendem gitu. Aku udah mulai khawatir, udah mulai curiga apakah pelakunya dia. Tapi kan baru hari pertama pakai, kayaknya terlalu cepat untuk ngejudge deh gitu. Akhirnya ya udahlah, aku memberikan kesempatan untuk produk ini dicoba lagi di keesokan harinya. Nah di hari kedua itu waktu aku double cleansing di malam hari itu aku mulai merasakan ada kayak beruntusan gitu di area pelipis kanan. Terus di pipi kanan aku tuh kayak udah mulai ada cikal bakal jerawat mendem gitu. Aku udah mulai khawatir apakah salah dia gitu kan. Nggak mungkin lah, yuk kita coba lagi. Nah di hari ketiga di malam hari pas aku double cleansing itu aku merasakan kayak beruntusannya tuh kayak ada di deket area dagu rahang gini. Terus di area pipi juga ada beruntusan. Terus jerawat mendem yang ada di pipi itu kok terasa kayak isinya tuh banyak gitu loh. Pokoknya tuh jerawat mendem itu terasa kayak keras tuh, beneran yang kayak isinya banyak gitu deh. Kayak wah apakah salah dia gitu. Nah di hari keempat keesokan harinya aku skincarean pagi, aku memutuskan untuk tidak cobain sunscreen ini lagi. Kenapa? Karena setelah dipikir-pikir ya, aku tuh selalu double cleansing dengan cleansing oil ataupun cleansing balm, terus dilanjutkan dengan facial wash, yaitu water based cleanser gitu. Nah selama ini tuh aku selalu double cleansing tuh tidak pernah ada kayak masalah dengan mineral atau physical sunscreen gitu. Dan dulu-dulu tuh aku pakai mineral physical sunscreen dari brand lokal lain tuh, aku double cleansing tuh nggak pernah sampai ada permasalahan beruntusan ataupun jerawat mendem ya. Tapi kenapa ketika aku cobain si physical sunscreen ini kok malah kayak efeknya tidak bagus di kulit aku gitu, muncul beruntusan lah, terus jerawat mendem lah gitu, 2 lagi gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti cobain si sunscreen dari Amaterasu ini gitu. Karena ya seperti yang aku jelasin tadi, aku selalu double cleansing, terus aku juga
kayak produk yang aku pakai untuk double cleansing tuh selalu sama gitu di malam hari gitu, untuk membersihkan physical sunscreen dari brand lain, tapi tidak pernah bermasalah. Tapi kenapa pakai ini jadi bermasalah gitu. Jadi ya kesimpulannya, kulitku tidak cocok dengan physical sunscreen ini gitu. Nah, jadi itu efek di kulit aku. Mungkin di kulit kalian cocok dengan sunscreen ini ya. Jadi kalian jangan judge cuma dari review aku, tapi kalian harus cobain sendiri, oke? Nah, segitu aja review aku mengenai physical sunscreen dari Amatera Sun yang SPF 50+, PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!